Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Rahman, Prodi Teknik Informatika. Saya di sini akan mempresentasikan atau mendemokan aplikasi yang telah saya buat. Yang pertama, kita langsung tulis ke screen untuk project saya. Dimana yang pertama kita dari kondisi admin. Di sini kita kondisi admin telah login, di mana kita dapat menginput data-data. Yang pertama kita masuk ke atribut. Atribut di sini kita dapat mengisi atribut order. Misal contoh di sini color dengan nama color dan tipenya select. Dan yang kedua nih size dan name-nya size. Kita akan contohkan untuk ditambahkan barang. Tambahkan atribut. Nah, di sini seperti tadi sudah ada color dan size. Sekarang kita akan nambah misalkan variasi. Oke. Namanya juga variasi. Langsung kita akan di sini banyak pilihan di sini yang kita akan beli select di sini. Di sini bisa tidak bisa diisi, tidak mengapa. Lalu kita isi filtering, ini configurable untuk data yang memiliki pilihan. Jadi kita akan lihat di sini use filtering, langsung di sini nanti akan tampil di tampilan user. Lanjut, nah kita sudah membuat yang itu namanya variasi. Dan di sini kita bisa tambah pilihan untuk variasi di sini. Nah kita sudah tambah variasi di sini. Kita akan coba untuk menambah variasi untuk warna, custom. Oke. Lanjut, kita bisa nambah universal. Ini untuk variasi bentuk dan motif. Di sini kita bisa remove data dari pilihan atribut. Kita bisa remove di sini. Lalu kita sudah tambah dan bisa bertambah. Dan selanjutnya kita variasi ini kita bisa tambah, bisa edit dan bisa hapus. Ini di sini kita biarkan agar tidak diedit oleh agar tidak bisa diedit oleh sembarang orang. Dan di sini nama dalam atribut yang dapat kita edit. Misal di sini variasi dan serta pengaturan-pengaturannya. Lanjut, kita akan menghapusnya. Di sini hapus dapat berjalan dengan sempurna. Lanjutnya kita masuk ke kategori. Kategori di sini adalah kategori produk. Di sini sudah ada tampil list untuk kategori produk dan kita akan coba tambahkan kategori dalam produk ini. Di sini kita diminta nama kategori untuk contoh kayak seperti ini sun freezer. Oke. Di sini di bagian di sini udah kita input ya, dan untuk compressor ini di bagian interior mobil. Lanjut, kita akan save. Kategori ini simple dan dia langsung save sun freezer. Kita bisa edit sun freezer, lalu kita save. Untuk edit kita berhasil, nambah berhasil, dan sekarang kita hapus. Seperti kita lihat di sini, kita menghapusnya dan apa yang terjadi? Data berhasil dilihat. Dan di sini untuk fungsi dari kategori produk. Lanjut ke produk, di sini kita sudah banyak untuk mengikut data-data di sini. Kita akan tambah baru. Di sini untuk produk kita menambah tipe di sini yang dimana ada simple. Simple di sini hanya mengisikan kategori dan list yang seperti ini. Coba kita contoh untuk mengisi
SKU ini adalah nomor dari produk. Lanjut, nama kita buat sun freezer. Freezer ini untuk bagian mobil ya, untuk menghalangi namanya sun freezer. Lanjut, kita sudah hapus tadi, kita tidak pakai, dan sini bisa untuk tidak memakai kategori dan juga bisa memakai kategori. Nah, di sini produk sudah di save dan di sini akan tampil namanya harga dan ukuran, jumlah, dan ini boleh tidak diisi, langsung ke deskripsi dimana kita bisa mengisi data-data dalam produk. Lanjut, nah di sini ini yang penting ya, kita bisa mengaktifkan produk ataupun tidak mengaktifkannya. Kita akan masukkan ke dalam draft. Di sini kita akan masukkan secara aktif. Lanjut, di sini akan tampil list produk yang kita telah tambahkan. Di sini kita masukkan untuk tipe simple, yang dimana jatuhnya tidak ada pilihan nanti ketika kita masuk ke tampilan user. Kita akan tambahkan untuk configurable. Configurable di sini kita dapat memberikan pilihan dari produk yang kita tawarkan. Semisal sini kita input yang bagian tissue box. Contoh tissue box di sini udah ada, langsung kita kategori. Di sini kita udah buat, lalu kita kategorikan. Nah, di sini kan berbeda. Di sini kita akan menambah color dan size di sini. Kita save dengan banyak pilihan color dan size. Yang di sini adalah apa yang terjadi? SKU-nya sudah terbuat. Kita akan buat dengan 7. Ya, berhasil. Sini kita dapat mengedit untuk SKU itu nomor dari produk, di sini warga. Nah, apa namanya? Ini harga, untuk harga kita samakan semua. Coba kita 100. Oke. 150. Untuk warna dan semua pilihan di sini saya samakan dikarenakan produk yang dijual itu walaupun berbeda warna tetap sama harganya. Dan deskripsi kita bisa, kita coba oke, kita mengisikan dengan deskripsi. Di sini deskripsi, lalu di sini yang tadi kita aktifkan. Di sini kita telah mengisi data-data dari produk. Selanjutnya, produk itu membutuhkan gambar untuk tampilan dalam user itu tersebut. Selanjutnya kita edit untuk bagian gambar-gambar biar agar memberikan visual. Dan di sini terlihat untuk headdress kita telah menginputkan gambarnya. Yang tadi kita telah tambahkan bagian sun freezer. Nah, sun freezer ini dia, bagian simple di bagian depan. Sun freezer ini yang tadi yang kita tambahkan tissue box untuk configurable. Itu sini belum tambah, kita tambah untuk gambar. Di sini kita cari picture, kita tambah untuk sun freezer. Kita akan tambah untuk tissue box ya kan. Lanjut, kita akan save dan produk memiliki gambar, dimana gambarnya itu adalah tissue box. Dan tadi sun freezer belum kita tambahkan, kita akan tambahkan gambar. Nah, di sini proses upload gambar berhasil dengan sukses.
Jadi tidak ada masalah untuk upload gambar untuk produk. Dan di sini kita dapat menghapusnya dengan mengklik fitur move dan dia akan remove. Selanjutnya kita akan mengedit untuk bagian sun visor. Kita akan mencoba melakukan fitur edit di sini. Di sini tipe di sini kita tidak dapat bisa mengedit dikarenakan untuk keamanan data dari produk itu sendiri. Dan di sini kita dapat mengedit dalam data nomor produk, nama, serta deskripsi dan harga. Coba kita edit di sini sun visor. Lanjut. Length, oke, nggak apa-apa, lanjut, aktif. Kita akan aktifkan. Jadi di sini untuk sun visor di sini sudah teredit dalam nama. Dan sekarang kita akan melakukan remove. Kita akan melakukan remove di sini dan kita akan melihat apakah berhasil. Oh, ternyata produk bisa berhasil. Selanjutnya di sini ada fitur dalam admin yaitu slider. Slider di sini bertujuan untuk mengirimkan gambar yang nantinya akan ditampilkan pada tampilan home dari user itu sendiri. Jadi di sini kita lihat gambar-gambarnya ini dan kita bisa dapat edit untuk titel. Coba kita lihat contoh. Seperti gambar di depan. Nah, ini dia. Gambar depan tampilan home dari user. Nah, di sini untuk varian gambar kita tidak bisa edit. Sengaja lanjut ke titel dan URL serta body yang dapat kita edit serta status yang seperti halnya produk. Lanjut, kita juga dapat menghapusnya. Kita akan tambah dan kita akan hapus. Kita akan coba fitur-fiturnya. Oke. Tambah untuk gambar, kita akan tambah. Lanjut, untuk body, untuk status kita akan aktifkan. Lanjut, lupa yang apakah dapat oke, barang berhasil untuk dibuat dan untuk edit kita dapat mengeditnya. Lanjut, terlihat di sini dapat diedit untuk bagian titel dari slider di sini. Selanjutnya kita akan menghapusnya. Kita akan memakai fitur remove di sini. Iya di sini. Apakah berhasil? Berhasil, data sudah berhasil. Untuk selanjutnya bagian fitur admin di sini ada namanya order. Order di sini bertujuan untuk memvalidasi data customer di mana perusahaan ini memiliki proses toko teruntuk dalam pembayarannya, di mana setelah user membayarkan pembayarannya dan toko akan memproses paling lama yaitu 3 hari dalam packing serta pengirimannya. Setelah produk dibayar, nanti kita akan mencobanya untuk user dan di sini terlihat yang sudah terbayarkan. Sini kondisi di mana user telah mempacking selama kurang lebih 3 hari dan sudah mendapat resi dari kurir yang di sini di mana kita
Lanjut di sini untuk pengiriman di sini untuk toko dia melakukan pengiriman dengan JNE, kurir JNE. Setelah dapat resi order dari JNE, kita dapat sebagai admin dapat menginputkan resi di node ini dan akan dikirimkan ke user. Kita akan coba ya untuk node dari resi. Submit. Oke. Lanjut. Kita akan melihat nanti. Sekarang aja. Lanjut. Kita login untuk akun yang telah membayarkan pembayarannya. Di sini dalam kondisi user, kita ketika sudah membayar, kita akan menunggu kurang lebih 3 hari dalam proses packing. Jikalau agak lumayan cepat, proses pembayaran akan dikirimkan paling cepat 1 hari dari setelah pembayaran. Lanjut ke bagian login, kita login. Untuk bagian user, kita akan melihat order yang dimiliki user dan kita akan melihat resi yang dikirimkan oleh admin. Di sini kita melakukan atau menggunakan fitur order yang dimana order ini akan menampilkan list dari pembayaran atau transaksi yang telah dilakukan user tersebut. Agak lama di sini. Nah, terlihat di sini order. Kita akan langsung lihat detail dari order user, di mana akan tampil resi dari user yang dikirimkan. Ini dia. Walaupun kecil, dia tampil di sini. Untuk paket resi di sini dikirimkan dengan JNE. Kita lanjut ke admin. Setelah fitur order, kita juga dapat fitur yang namanya user. Di sini admin sangat berkuasa untuk mengedit, remove, dan menambahkan user baru. Di sini admin dapat menambahkan user, operator, admin, dan user. Di sini ada 3. Lanjut ke rules. Rule di sini adalah hak akses dari admin itu sendiri yang dimana dapat memberikan kuasa hak penuh bagi operator dan user. Kan tetapi operator yang dapat mengakses tampilan admin di sini tidak dapat menghapus mulai dari user, produk, kategori, atribut, slider, dan juga slider. Selanjutnya, kita akan menjelaskan sebelum itu di admin ini memiliki 2 aktor, di mana aktor di sini yaitu admin dan operator. Lanjut ke bagian user, kita akan mencoba dari awal dari pembuatan akun sampai ordering. Lanjut untuk tampilan di sini lumayan lama. Lanjut kita akan mendapat tampilan home, di mana akan tampil gambar yang sudah kita input di slider itu dalam admin, tentunya dalam admin. Lanjut kita untuk bagian user, kita akan lihat di sini. Kita dapat register di sini. Kita akan coba. Dan di sini register di sini berfungsi dengan aman, tidak ada error yang jadi masalah. Misalkan kita akan isi
username, password, lanjut. Kita akan register di sini, lanjut. Oke, di sini proses registrasi dalam aplikasi berhasil dilakukan. Selanjutnya kita akan melakukan login. Dan order barang. Sini tampilannya. Lalu kita akan belanja. Fitur-fitur di sini untuk bagian aplikasi diantaranya tampilan belanja, lalu tampilan home, tampilan profil. Profil di sini kita dapat mengakses fitur-fiturnya. Di sini tampilan order yang telah kita lakukan dalam proses sebelumnya. Lalu kita memiliki fitur checkbox, di mana akan menampilkan produk-produk yang dipesan user. Pesanannya itu lalu masuk ke dalam keranjang. Kita akan lanjut saja proses pembelian dari produk. Lanjut ke kita akan membeli produk konsol box. Di sini untuk tambah dan kurangnya barang kita dapat menginput sesuai dengan yang kita inginkan sebagai user. Lalu kita masukkan ke dalam keranjang dan akan tampil di bagian keranjang di sini. Kita dapat mengakses view cart dan bisa langsung check out untuk pembayaran produk. Di sini kita akan coba untuk melihat keranjang barang yang telah dipesan oleh user. Dan di sini kita akan dapat list tampilan dari pemesanan produk si user itu sendiri. Dan di sini kita juga bisa dapat menambahkan dari jumlah produk yang dipesan. Semisal kita akan menambah lagi satu menjadi 3 produk. Lanjut. Dan produk akan terupdate menjadi 3 untuk order dari user itu sendiri. Lalu kita melakukan checkout untuk pembayaran, di mana kita akan dihantarkan ke bagian checkout. Untuk di sini ketika user belum login, maka ada autentifikasi di mana user akan login atau register terlebih dahulu sebelum mengakses checkout ini. Di sini tampil keterangan di mana user harus mengisi mulai dari alamat, pekerjaan, serta nomor telepon yang bisa dihubungi. Lanjut, kita lakukan pembayaran. Di sini sebagai contoh, kita akan membayarkan dengan fake akun dari Midtrans itu sendiri. Mana dalam uji coba ini kita akan dapat berhasil melakukan pembayaran. Di sini tampil untuk barang keterangan yang sudah diorder. Langsung saja di sini kita dapat melihat di email. Namun lanjut, kita akan langsung ke pembayaran. Langsung kita sudah dikirimkan oleh sistem ke snap dari tampilan Midtrans. Yang di sini adalah jumlah total yang kita sebagai user ingin bayar. Dan di sini akun Midtrans saya. Selanjutnya ini adalah akun dari Midtrans saya. Selanjutnya ini kita langsung ke metode pembayaran.
Kita akan melakukan pembayaran lewat Visa. Kita akan bayar di sini dengan proses dari Midtrans dan berhasil. Ketika berhasil di sini, kita akan melakukan proses yang kita telah lakukan di tampilan admin, di mana kita dapat menginput resi untuk dikirimkan ke user, dan di mana user akan melihatnya dalam form order ini. Lanjut, itu saja untuk fitur yang dimiliki aplikasi ini. Dan untuk di studio nih. Agak lama untuk
Bagian di tes. Agak lama di sini ya. Agak lama di sini. Tidak tahu. Duh. Jangan tunggu.
TW ya, TW. Mungkin cukup sekian dari saya untuk Android. Dalam video untuk demo Android ini akan menyusul dan artinya ada gangguan. Terima kasih atas waktunya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.